Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trade semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini hari Rabu 15 Mei 2024 ya. Pagi ini kita akan mereview dulu satu hari kemarin. Untuk nanti selanjutnya kita akan coba untuk memetakan satu hari ke depan. Bagaimana satu hari kemarin kita kembali review ya. Mungkin teman-teman yang belum sempat nonton video analisa kemarin silahkan dilihat video analisa kemarin. Di awal kita perkirakan emas masih akan bergerak naik ya, akan memantul bergerak naik sampai di mana tentu kita akan menguji di beberapa area pentingnya. Kita mulai dari area target yang pertama ya. Karena perkiraan lebih dominan naik, maka kita menempatkan posisi buy di 2342 ya. Silakan dicek kembali kemarin 2342 sebagai titik awal untuk menempatkan posisi buy ya. Mengingat kemarin pergerakan sudah mulai agak bergerak ke atas sehingga kita menempatkan di 2342 dengan target yang terdekat di 2349 ya, kira-kira di 2349. Kemudian berikutnya ketika di area ini highlight warna orange ini ternyata masih ditembus, maka berpeluang mendekati target berikutnya yakni di 2356. Dan jika di target yang kedua 2356 ini masih ditembus dengan kuat ya, tentu waktunya juga masih panjang, maka berpeluang akan mencapai titik jenuhnya 2375. Kemudian kita juga menempatkan posisi sell karena di bawah ada support, ada banyak penolakan, maka kita tandai dan kita menghindari area support untuk menempatkan posisi. Kita ambil posisi di bawahnya yakni di 2330.16. Dengan simulasi ketika nanti dia bergerak turun, kita akan targetkan di kisaran 2323 ya, 2323 ya, sekitar 6 hingga 7 poin atau 600 hingga 700. Selanjutnya jika di target yang kedua dilewati, simulasinya adalah di target yang kedua ya. Target pertama dilewati, tidak ada tanda-tanda pembalikan, maka masih berpeluang akan berlanjut sehingga ke target kedua dan di jenuh 2305. Kalau kita lihat kenyataannya kondisi yang kemarin berjalan, posisi sell tidak tersentuh sama sekali, cukup jauh, hanya sempat mau bergerak turun ya. Tentu kalau teman-teman menempatkan resiko yang terlalu dekat pasti akan tersentuh ya. Dan mungkin kalau sudah tersentuh, apa yang bisa kita lakukan ya, menunggu petunjuk berikutnya. Misalnya ini bergerak merah ini mendekati sama dengan area support ya, kita tunggu break di antara duanya. Apakah break di resisten atau di supportnya, baru kita menempatkan posisi terbarunya. Dan tentu membutuhkan banyak latihan ya, sehingga tidak selalu terkena posisi kita ya, posisi stop loss kita ya. Mungkin kita bisa melebarkan atau justru mendekatkan sesuai dengan kondisi yang ada ya. Tentunya kalau kita amati ini masih sebenarnya masih di area supportnya masih cukup jauh ya. Terus bagaimana kalau ini berdekatan dengan area supportnya? Sesuai dengan aturan yang dibuat masing-masing tentunya, kalau itu dianggap misalnya sebagai area maksimal batasannya, maka target juga menyesuaikan ya. Tentu ketika nanti targetnya resikonya cukup kecil, maka targetnya juga tidak terlalu jauh. Sehingga kalau misalkan tersentuh posisi resikonya ya sudah, jangan disesali karena itulah bagian dari prosesnya. Kita lihat peluang berikutnya ya. Yang kemarin kalau kita lihat sempat bergerak koreksi turun tidak lebih rendah dari support. Sebenarnya kalau sudah
kita amati pergerakan demi pergerakan, candle demi candle yang tidak terbentuk swing low yang baru yang lebih rendah, tentunya masih berpotensi akan bergerak naik ya. Tentu masing-masing punya pertimbangan ya, punya tingkat kecemasan yang berbeda. Dan pada akhirnya kembali betul-betul naik mencapai target pertama, kedua, dan selesai sampai di sana ya, karena sudah cukup larut malam ya. Target yang kedua, meskipun di target yang kedua ini tidak ada tanda-tanda pembalikan yang signifikan di sana, tetapi jamnya sudah cukup malam. Kemudian di sini ada penolakan, ada loss momentum juga di sana. Ada penolakan, kemudian ada perubahan warna ya. Tetapi tentu perubahan warna ini masih belum signifikan. Andai kan kita mengambil posisi di tengahnya, maka sampai di posisi low-nya kita bisa mendapatkan hampir 500, hampir 5 poin untuk posisi sell-nya. Nah, tentu kebijakan masing-masing, mengingat ini sudah cukup malam, tentu kalau sudah cukup malam target juga dikurangi ya. Beda kalau masih jam-jam sore, jam-jam rame, jam Eropa dan Amerika ya. Kalau sudah mulai sesi Eropa selesai ya, silakan disesuaikan. Baik, itu mungkin untuk reviewnya. Mudah-mudahan kemarin juga bisa mendapatkan peluang semuanya dan bisa banyak belajar dari yang sudah dijalani. Lanjut, kita akan memetakan lagi satu hari ke depan. Oke, sekarang kita lihat karena pergerakan sudah mulai kembali naik ya. Dari sisi swingnya ya, masih menuju ke atas meskipun ini masih berada di area retracement ya, masih berada di area retracement, sehingga tetap nanti berpeluang akan terkoreksi dulu hingga pada akhirnya bisa kembali bergerak naik ya. Tentu kita akan amati adakah nanti petunjuk di sana, adakah nanti tanda-tanda pembalikan yang bisa kita lihat nantinya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi ada potensi masih akan koreksi turun dan kemudian akan kembali naik. Fokus kita karena akan koreksi sehingga kita bisa menempatkan posisi dulu. Sell-nya diambil yang tidak terlalu jauh. Ya, kira-kira di 2351 ya. Ini sell-nya 2351.29. Dua tiga lima satu poin 29. Kemudian target yang terdekat ya kita tempatkan di swingnya di sini, yakni di kisaran 2344. Ini kita targetkan dulu 2344.25. Kemudian jika tidak ada tanda-tanda pembalikan, masih cukup kuat momentum bearishnya, maka bisa berpeluang kembali bergerak turun hingga di 2337. Kita targetkan di 2337.35. Ya, malam nanti ada pengumuman tingkat inflasi sehingga tentu akan ada pergerakan yang lebih signifikan nantinya. Mungkin di sepanjang hari tidak ada pergerakan yang cukup signifikan, mungkin nanti mendekati berita baru akan bergerak lebih signifikan di sana. Sehingga nanti teman-teman harus bisa melihat ya kondisi terkini bagaimana. Ketika tidak ada petunjuk yang lebih kuat,
tidak ada kecenderungan, maka lebih berhati-hati ya, karena nanti akan bisa nge-flash dengan sangat luar biasa. Kita menempatkan untuk area jenuhnya ya, kita gunakan area jenuhnya yang karena ada news juga, kita ambil yang agak panjang sehingga potensi akan sampai pada area support di sana. Ini kita perkirakan untuk area jenuh jual ini bisa sampai di 2319 ya. Area jenuh jualnya bisa sampai di 2319. Oke, sementara ketika nanti tidak mampu menembus target berikutnya ya. Sekali lagi di area target yang kita tandai ini menjadi area uji, kalau tidak mampu ditembus dan tidak ada tanda-tanda pembalikan, maka bisa jadi itu menjadi titik baliknya. Sehingga nanti harus kita jeli melihat di sana. Sementara untuk posisi buy-nya kita bisa menempatkan di sini. Sekali lagi nunggu hingga nanti turun kemudian mulai ditolak ya. Kita bisa menempatkan posisi buy setelah memantul dari target ini atau area 2344, atau mungkin bahkan di atasnya, di mana di situ ada tanda, ada petunjuk untuk berbalik. Nah, kita bisa menempatkan posisi buy di situ, atau kita menempatkan di awal atau di atas dari high-nya ya, dengan alasan tentunya ketika sudah kembali menguat maka berpeluang akan berlanjut. Kita menempatkan posisi buy di 2361 juga boleh ya, 2361.93, 2361.93. Targetnya di mana? Kita tempatkan di kisaran 2368 ya. Kita tempatkan untuk target yang pertama di 2368. Ini targetnya 2368.54. Sementara target berikutnya kita tempatkan di area resisten di 2375.44. Sementara untuk area jenuh beli kita akan perkirakan ya, kita akan perkirakan hingga di 2393 ya, maksimal di 2393. Ini untuk area jenuh belinya 2393. Nah, sekali lagi bukan berarti pasti akan sampai di sana. Sekali lagi nanti di area target ini juga menjadi area uji. Ketika tidak mampu menembus dan ada tanda-tanda pembalikan, bisa jadi itu menjadi titik baliknya. Sehingga tidak harus menunggu sampai di ujungnya. Bisa juga di situ nanti memantul ya, selama ada petunjuk konfirmasi berbalik. Oke, mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk di XAUUSD. Selebihnya untuk pair lain nanti kita akan sampaikan secara terpisah. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan maksimal hari ini. Jangan lupa jaga manajemen risiko, hati-hati sebelum menempatkan posisi.
pastikan terkonfirmasi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.